Mengucapkan Evelyn mengucapkan selamat siang buat teman-teman. Selamat datang di tutor TTK2 H-1 sebelum UAS besok. Ya. Nah, jadi hari ini kita bakal bahas apa? Kalau dari aku bakal ngelanjutin yang chemical equilibrium kemarin, terutama yang apa namanya? Yang kayak reaksinya itu seri sama paralel. Jadi dia itu multiple reaction. Ada dua reaksi yang berjalan. Nah, dia tuh dilihat itu dia seri apa paralel. Nah, mungkin langsung aja, tapi bentar aku share screen dulu. Oh ya, nanti sama Evelyn itu bakal bahas soal-soal yang lain juga. Bentar. Oke, aku yakin udah kelihatan gitu ya. Nah, jadi aku bakal bahas tentang ini dulu. UAS genap 2122. Jadi memang aku cari soal yang dia itu reaksi kimia dan apa namanya, dia seri atau enggak paralel. Nah, kebetulan di soal ini itu dia kayak kombinasi, cuman nggak terlalu pengaruh sih. Tapi di sini dia itu namanya series parallel reaction gitu. Jadi dia eh, apa ngomongnya? Kalau series itu kan ada yang di jadi oke, mungkin aku dari soal ini dulu gitu ya. Jadi kita di sini itu ada reaksi katalitik preforming metana dengan steam. Jadi reaksi yang kita mau itu adalah yang pertama itu yang CH4 tambah H2O dia jadinya CO dan 3H2. Jadi gas mono ah karbon monoksida sorry sama gas hidrogen gitu ya. Nah, kedua reaksi tersebut itu mencapai kesetimbangan pada tekanan itu 1 bar dan suhu itu 1300 Kelvin. Dan kita disuruh hitung itu perbandingan mol CO sama H2 dalam gas sintesis yang dihasilkan. Jadi kita diminta perbandingan mol. Jika umpama reaktor itu adalah campuran metana dan steam, jadi CH4 sama H2O-nya itu perbandingannya adalah mol perbandingan mol 1:1 secara equimolar gitu. Nah, jadi kita tulis dulu reaksinya MRS. Ini aku MBH sama sih MRS gitu. Nah, ini yang mau aku jelasin tentang series dan paralel gitu ya. Maksudnya gimana? Kalau series itu jadi hasil produk dari reaksi pertama itu ada yang dipakai jadi mula-mula untuk apa namanya reaksi kedua. Nah, kalau misal dia paralel gitu ya. Kalau paralel itu dia itu reaksi satu sama reaksi dua itu reaktannya sama. Jadi dia tuh nggak dipakai lagi dalam tanda kutip itu ya gitu. Nah, jadi maksudnya series di sini itu apa? Jadi seriesnya itu tuh dari si CO karena di sini reaksi kedua itu dia masih memakai CO dan H2O-nya itu dipakai lagi. Nah, paralelnya itu dari CO, kalau seriesnya itu H2O karena H2O-nya kita tuh di sini tuh dapat dari reaksi satu terus dikurangin yang bereaksi gitu. Nah, hasilnya itu jadi mula-mula di reaksi kedua. Nah, jadi eh kalian bikin reaksi gitu ya. Di sini aku bikin reaksinya. Kalau mol awalnya itu kan 1:1, tulis aja. Yang bereaksi itu X, terus ya sesuai sto- koefisien stoichiometry gitu. Nanti dapat CH4 itu 1-X, H2O-nya 1-X, dan seterusnya. Nah, terus CO ini kan dipakai. Berarti mula-mula yang itu si X ini kita taruh di mula-mula reaksi kedua. Jadi X sama H2O-nya kan tadi 1 - X. Jadi mula-mula di reaksi kedua. CO2-nya kan belum terbentuk jadi dia minus. Nah, H2-nya itu didapetin dari yang reaksi pertama. Jadi kita tulis saja 3X di sini. Nah, yang bereaksi itu aku di sini misalnya itu Y gitu ya. Misalnya Y, yaudah sesuai koefisien stoichiometry di sini kebetulan satu semua dan dapatlah CO itu dia itu X kurang Y, kalau H2O itu 1 dikurang X dikurang Y, CO2 itu Y sama H2 itu 3X tambah Y. Nah, ini udah aku tulis di sini mol pada akhir reaksi. Jadi udah dari akhir dua reaksi ini. Nah, semua kerjaan chemical equilibrium gitu ya, itu tuh akan mencari
KC atau enggak KP. Di sini KP karena dia dalam fase gas gitu ya. Nah, jadi cari KP dulu untuk reaksi satu, tapi dia pada suhu 1300 Kelvin gitu. Karena kita maunya itu, karena kesetimbangannya itu juga di suhu 1300 Kelvin. Nah, caranya adalah ya kita cari dulu kayak biasa K waktu suhunya itu masih kita cari dulu K di suhu 298 Kelvin gitu ya. Dan didapatkanlah segini nih. 1,3576 kali 10 pangkat min 25. Kan nanti kita bakal open book ya. Jadi kita bakal banyak pakai literasi. Jadi teman-teman kurasa Vanes itu boleh ditandain ya untuk nilai Gibbs energi sama entalpinya. Jadi biar cepet gitu. Gak nyari-nyari lagi. Jadi tinggal ngitung eh, produk min reaktan. Nah, dapatlah K di 298. Sekarang kita cari K di 1300. Tapi ini masih reaksi pertama gitu ya. Dapat K 1300 di reaksi pertama. Dan tinggal masukin nih yang rumus yang ln K2 per K1 sama minus ya dan seterusnya gitu ya. Dapat dan di sini angkanya tuh tinggi banget gitu ya. 870. Jadi bisa dikatakan gitu ya. Ini reaksi ini obviously itu pasti terjadi. Reaksi pertama itu pasti akan terjadi, bahkan bisa dikatakan itu hampir 100% gitu ya. Bahkan mungkin 100% terjadi gitu. Nah, itu dari reaksi satu. Nah, kita kan perlu cari berapa yang bereaksi itu cari X. Jadi kita masukin ke persamaan KP. Cuma di sini X-nya itu aku nggak dapat karena terlalu apa ya, terlalu rumit. Aku udah coba-coba pakai Excel itu tapi belum dapat gitu. Jadi aku titikin dulu. Nah, sekarang karena kita butuh apa namanya perbandingan mol CO dan H2 kan CO dan H2 ini kan ada yang dipakai untuk reaksi kedua, ada yang ketambahan di reaksi kedua. Ya H2 itu yang ditambahin karena kan dia produknya, sedangkan CO itu di sini dia menjadi sebuah produk, tapi di reaksi kedua dia jadi reaktan. Jadi kita perlu hitung komposisi di reaksi kedua juga gitu ya. Nah, kita tetap cari KP untuk suhu yang 298 juga dan didapatkanlah ternyata K298-nya gede di sini ya, 103.000. Kalau sebelumnya kan pangkat minus 10 pangkat minus 25, kecil banget gitu. Nah, sama stepnya, tapi teman-teman gitu ya, lihat kalau ternyata konstanta yang waktu suhu 1300 reaksi kedua itu tuh jauh-jauh lebih kecil dibanding yang reaksi pertama. Mungkin ada terbentuk, jadi mungkin ada terbentuk dirinya itu nanti komposisi akhirnya itu bakal X plus ada X sama Y-nya. Tapi di sini kalau secara kualitatif karena aku nganggapnya karena kalau KP-nya itu yang reaksi pertama itu jauh lebih besar daripada reaksi kedua, maka yang terbentuk di pada reaksi kedua itu tuh dapat itu tidak signifikan jadi dapat diabaikan. Kalau secara kualitatif gitu ya. Itu. Jadi aku di sini memutuskan untuk apa namanya? Mengabaikan gitu ya. Nah, jadinya karena kita reaksi dua ini nggak kita anggap dalam tanda kutip gitu ya. Jadi tinggal yang CO banding H2 itu kan X banding 3X. Jadi ya udah 1 banding 3 mol per mol. Perbandingan mol itu ternyata 1 banding 3 gitu pada akhir. Gitu. Ini kalau dia multiple reaction gitu ya. Tapi memang teman-teman harus tetap ninjau dari dua reaksi ini. Jadi lebih baik itu ditinjau gitu ya. Ternyata kalau memang keduanya gitu ya untuk reaksi satu dan reaksi dua itu nilai K-nya itu berpengaruh, teman-teman memang harus mencari komposisi di reaksi apa namanya reaksi satu sama dua gitu ya. Kalau buat cari perbandingan mol di sini gitu. Ini nomor 2 di UAS genap 2122 gitu. Mungkin kalau diterusin gitu ya, nilai X sama Y-nya dapat. Cuman di sini bisa gitu dapat, tapi aku nggak nemu X-nya. Karena ini pangkat 4 ya berarti ya. Karena kan 3X pangkat 3 dikali X ya itu udah ada X pangkat 4-nya gitu. Aku udah coba pakai Excel, tapi mungkin ada yang salah, jadi nggak nemu juga. Nanti tak coba lagi gitu ya. Cuman di sini aku memutuskan jadinya yang ini, yang dia tidak signifikan. Gitu. Ini nomor 2, 2 genap 2122 gitu ya. Nah, terus lanjut ke UAS yang sama, UAS di UAS yang sama, cuman dia nomor 3 gitu ya. Nah, ini terbilang gampang gitu ya, cepat aja ini.
eh Gini, kita punya nomor tiga itu dia kita punya reaksi kalsinasi natrium karbonat. Jadi dari eh, solid gitu ya, kita reaksi iya kalsinasi biar dia jadi nanti di sini Na2CO3 yang solid sama ada gas yang terbentuk gitu ya, CO2 dan H2O. Kita dikasih sama soal gitu. Kalau Kp, karena Kp di sini dia gas soalnya ya, ditentukan oleh tekanan parsialnya CO2 dan H2 di fase gas. Karena kalau solid itu dia tidak berpengaruh gitu ya. Kan di sini dia ada dua solid nih. Tapi yang mempengaruhi Kp itu kan yang gas gitu, CO2 sama H2O. Nah, kita disuruh hitung suhu reaksi pada kesetimbangan yang memberikan tekanan parsial CO2 kita itu dalam reaktor itu sebesar 1 bar. Oke. Lagi-lagi semua step itu menurut aku ya, kita bakal cari Kp di ini, di apa namanya? Di 298 Kelvin gitu. Nah, kebetulan data Gibbs sama entalpinya di sini dikasih ya di soal. Jadi tinggal pakai, nggak aku gambar di sini ya, nggak aku kasih tabelnya. Tapi itu dikasih di soal gitu. Kalaupun nggak dikasih, teman kan kita bakal buka literasi juga, jadi nggak masalah. Nah, teman-teman jangan lupa cek satuan gitu ya. Karena ternyata di soal itu delta Gibbs dan delta entalpi kita itu tuh dalam satuan kilokalori per mol. Nah, jadi konstanta gas ideal kita yang dalam kalori per mol Kelvin itu kan dia itu 1,987. Tapi kita harus ubah dulu ke kilokalori. Jadi dikali 10 banding 3 dibagi 1000 gitu. Nah, dapat Kp kita pada suhu 298 Kelvin. Nah, kita kan meninjau nih ya. Tinjau reaksinya. Ya Kp kita otomatis hanya kalau dipengaruhi oleh si siapa namanya? eh Tekanan parsialnya CO2 dan H2O gitu. Berarti kan memang kalau di rumus Kp ini kan hanya ada dua itu, karena yang lainnya solid gitu. Nah, kita dikasih sama soal kalau kita tuh menginginkan kalau tekanan parsial CO2 itu 1 bar. Di sini sebenarnya kalau ke satu ATM itu dia 0,98. Tapi aku di sini buletin jadi satu. Jadi anggapannya di sini 1 bar itu sama dengan satu ATM gitu ya. Nah, kalau aku ngelihatnya gitu ya, karena kita PCO2-nya itu otomatis adalah satu, maka kalau sesuai koefisien stoikiometri, maka di sini pH2O-nya juga satu, gitu. Jadi mereka tekanan parsialnya itu sama-sama satu atm di sini ya. Jadi dapat kalau Kp yang di suhu yang kita tuju itu satu kali satu ya satu gitu ya. Ini Kp pada suhu yang kita cari gitu ya. Nah, akhirnya itu bakal ke rumus yaitu tadi gitu ya rumus apa namanya eh, mencari konstanta di suhu yang kita tuju gitu ya tujuan kita yaitu yang lengkap 2 per K1 dan seterusnya ya ini data HV hitung kayak biasa. Nah ini tinggal kalian masukin gitu ya. Tinggal masukin kan tadi yang Kp yang waktu suhu kita tuju itu satu per Kp yang di suhu standar itu 2,99 kali 10 pangkat min 3 delta F-nya sekian. Konstanta gas ideal R-nya itu jangan lupa disesuaikan lagi satuannya dikali dalam kurung itu satu per suhu kita yang mau kita cari kurang sama suhu 291 per 298. Ini solver dapat gitu ya. Solver dan dapat hasilnya itu adalah 335,62 Kelvin. Ini bulatnya 62 gitu. Ini terbilang gampang gitu ya. Ini pendek kerjanya. Memang yang agak panjang itu yang ini gitu ya. Karena dia harus 2 kali. Aku rasa kalau soal-soal yang chemical equilibrium talk gitu ya, itu semuanya aku tuh nggak mau ngomong template, tapi memang rumusnya itu begitu-begitu aja gitu. Cuma memang nanti cara kita berpikir dan melihat soalnya itu yang dia berbeda-beda gitu ya dari tiap soal. Nah ini belum terlalu banyak aku kerjain gitu. Jadi abis ini dari uas-uas yang apa namanya udah aku SS gitu ya, yang dia soalnya tentang kimia gitu ya.
uh, tentang kesetimbangan kimia. Nah, nanti jadinya aku mau kerjain dulu gitu ya semuanya. Ini baru dapat satu, dua, tiga ya. Tiga. Dua deh. Dua nomor gitu ya. Ternyata banyak banget gitu ya soal itu. Oke. Nah, sekarang kalau kayaknya yang kasih yang Rafif kasih di grup bebas itu dia tuh ngambil problem 9.23 ini dari siapa nama bukunya? Aku lupa lagi. Itu lah, ada gitu. Yang dikasih Evelyn pokoknya. Yang di grup TTK, nah itu dia aku ambil dari situ problem 9.23. Nah, ini gitu ya adalah reaksi seri. Jadi dia reaksi kimia seri karena jadi dia ada dua reaktor nih. Reaktan kita itu adalah C6H6 sama H2 dengan flow rate sekian gitu ya. Ini 10 untuk gas hidrogen sama satu mol untuk C6H6. Masuk, dia direaksiin di reaktor pertama, terus jadilah C6H12 gitu ya. C6H12 ini, jadi tiga ini gitu ya, tiga komponen ini, mereka akan masuk ke reaktor kedua gitu. Masuk ke reaktor kedua, direaksin lagi, keluarlah dia dari reaktor kedua dengan komposisi sekian. Nah, karena dia itu eh, gini, jadi dari reaktor satu, produk reaktor satu kita akan pakai untuk di reaktor kedua. Jadi mula-mula di reaktor kedua. Nah, itu namanya seri. Jadi produknya produk di sini produk reaktor pertama itu jadi mula-mulanya reaktor kedua gitu ya. Nah, di sini aku ada salah ini ya, ini salah. Gak boleh langsung gitu aku beringat karena ini tadi seri gitu ya, aku lupa. Nah, tinggal pengerjaannya itu adalah kita cari semua stepnya sama gitu ya, cari K di 298 karena kita bakal cari eh, konstanta di reaktor pertama dulu berarti. Ini 613 Kelvin. Jangan lupa convert ke suhu absolut di sini Kelvin. Nah, kan kita dapat nih K-nya gitu ya. Konstanta kesetimbangannya. Nah, kita bakal pakai rumus yang oh ini salah. Ini ada kurang. Ini kurang tekanan sama mol. Ini kurang tekanan ya. Aku lupa kasih P-nya. Karena kan rumus awalnya itu kan tekanan parsial ya. Tekanan parsialnya C6H12 per tekanan parsialnya C6H6 dikali sama tekanan parsial H2 dipangkatin 3. Kalau misal itu diubah gitu ya, itu kan jadinya fraksi dikali tekanan total. Nah, tekanan totalnya itu ini harusnya nanti dikali satu per tekanan total pangkat 2 gitu ya, PT pangkat 2, PT kuadrat. Nah, baru nanti kalau fraksi itu kan mol komposisi itu, mol komponen itu per mol total. Nah, di sini mol total itu udah tak totalin adalah 11 kurang 3x gitu ya. Ini sigma. Jadi sigma dari hasilnya itu adalah 11 kurang 3x. Nah, nanti ini tuh bakal dapat x-nya berapa gitu ya. Gitu. Nah, tapi kita yang ditanya oleh problemnya itu bukanlah keluar dari reaktor satu. Itu malah dimintanya itu komposisi di reaktor kedua gitu ya. Nah, karena kita diminta reaktor kedua, maka kita harus mencari juga Kp di suhu di reaktor kedua, yaitu di sini 265 derajat Celcius gitu. Sama dengan 538 Kelvin. Pakai rumus yang sama dan didapatkan kalau eh, K-nya itu di suhu 538 Kelvin adalah segini. Dari yang sebelumnya dia naik naik 0, naik 0,01 ya. Eh, naik 10 part min 2. Iya. Malahan ini sangat sangat apa? Justru berarti ini dia kalau dari reaksi ini dia berjalannya itu di tapi nggak tahu sih. Aku pakai solver dapetnya segitu. Jadi mungkin nanti aku cek ulang ya. Tapi secara alur pengerjaan tuh kayak gini. Nah ini sama. Jadi kita dapat K538, tapi kita perlu bikin reaksi keduanya gitu ya. Jadi dari yang kita reaksinya sama gitu ya, karena dia emang kita mereaksikan yang sama, C6, H6 sama H2.
Nah, cuma mula-mulanya itu kita pakai produk yang reaksi pertama gitu. Jadi kita tinggal salin gitu ya. Nah, ini yang aku bereaksi yang di sini misal Y, dapatlah hasilnya tuh sekian gitu ya. Nah, kan nanti kita dapat X, baru X kita masukin ke sini. X saya masukin ke sini kan dapat apa-apa-apa kurang Y atau enggak tambah Y gitu ya. Baru nanti kita pakai rumus yang itu Kp sama dengan tekanan parsial produk per tekanan parsial reaktan. Nah, nanti dapat Y baru gitu ya. Nanti hasilnya ini kan ada satu kurang X kurang Y. Nanti X-nya dapat, Y-nya dapat, nanti dapat hasilnya itu sekian gitu. Berarti C6H6-nya itu adalah berapa mol gitu ya. H2-nya berapa mol, C16-nya berapa mol. Kalau misalnya ditanya komposisi, berarti kan tinggal ini ditotalin gitu ya. Jadi mol total baru dia jadi fraksi gitu ya. Jadi mol komponen per mol total. Jadi dapat berapa persen. Itu kan komposisi. Kalau reaktor kedua kan maksudnya. Itu. Ini problem 9.23. Ini yang series gitu ya. Karena kayaknya kalau melihat dari soal-soal, kebanyakan reaksi kimia itu dua ya, dua nomor. Cuman kan kemarin kita udah dikasih tahu ya. Jadi ya benar kan dua dia. Dua nomor reaksi kimia, dua nomor fasta, sama satu nomor gabungan, nomor 5 gitu. Nah tinggal nanti apa namanya, yang kita dapetin reaksi kimia itu dia single. Kayaknya sih nggak mungkin single. Atau enggak dia, mungkin aja sih single. Ini single nih, yang nomor 3. Ini single reaction gitu ya. Bisa multiple, bisa single gitu. Nah, multiple dibagi lagi jadi 3 seri paralel atau seri paralel gitu. Nanti untuk uas-uas yang lain gitu ya, bakal tak kerjain dan tak kasih di grup. Nah, ini masih mau tak revisi dulu. Ini belum lengkap gitu ya. Belum benar-benar sampai kelar. Ternyata memang cari celahnya tuh lama juga ya, cari celah ngerjainnya. Nah, gue harus mikir dulu. Tapi ternyata kalau udah dapet, kelihatannya gampang gitu ya. Oke, gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau misal mau nanya soal, ya nanti tak ya kerjain dulu gitu ya. Baru nanti diupload di grup. Karena yang UAS ganjil yang 2223 itu soalnya lumayan unik gitu ya. Dan itu masih mencari cara gimana cara kerjainnya dari tadi. Jadi ya stay tune aja gitu ya buat soal-soal nanti yang dikirim. Kurasa semua soal-soal reaksi kimia, kesetimbangan kimia itu polanya sama ya. Tuh, kurang lebih polanya sama dan rumusnya dipakai pun sama gitu. Jadi teman-teman banyak-banyak latihan soal aja gitu ya. Dari was-was sebelumnya tuh banyak banget soal reaksi kimia karena pasti ada. Tinggal dikerjain deh yang ganjil sama genap tuh. Itu kalau dari aku gitu ya, masih segini dulu gitu. Karena reaksi kimia memang dia banyak soalnya, jadi belum sempat kekerjain semua. Nanti semoga gitu ya, malam ini itu, udah bisa di upload semua, jadi buat bahan belajar juga. Gitu kalau dari aku, ada yang ada yang mau tanya dulu nggak?
Kalau emang nggak ada yang tanyain, Evelyn gimana? Amankah? Udah siap Aman. gitu? Udah. Oke. Jadi Berarti mungkin aku, aku. nah, kenapa? Oke, lanjut lanjut. Nggak, lanjut lanjut. Nggak, ya aku serahkan waktu dan tempat aku kasih ke Evelyn gitu ya. Evelyn bakal ngejelasin soal-soal lain. Oke, aku izin share screen ya. Sebentar. Udah kelihatan belum ya? Harusnya udah. Sama nih. Oke, oke, oke. Untuk soal ini kebetulan soalnya tuh cukup banyak muncul ya di tahun lalu sama di 2223 yang terkait sistem temer air. Temer, itulah. Ada, pokoknya dia ada air, ada hidrokarbon nih, ya, heptana sama pentananya. Nah, lalu yang pasti ditanya ya dew point-nya berapa. Lalu mungkin ada bubble point-nya juga berapa. Nah, mungkin ini soalnya juga harusnya teman-teman udah sering, waktu kalian buka soal ujian tuh bakal muncul template yang kayak gini lah soalnya kan. Nah, oke. Kita bahas yang pertama dulu. Jadi di soal, dia tuh ngasih tahu kalau air itu ada sebanyak 0,32, pentananya 0,45, heptananya 0,23. Data-datanya berarti pressure-nya berapa, suhunya berapa. Nah, lalu dia bilang dia tuh mau diembunkan menjadi dua fasa. Berarti kalau dia ada dua, sebenarnya bukan dua fasa yang beda ya, tapi mereka tuh sama-sama liquid. Cuma mereka immiscible. Jadi itu kita anggap juga dua fasa. Kayak waktu kalian misahin kode F itu kan minyak sama air itu kan nggak nyatu ya. Jadi itu bisa kita bilang sebagai dua fasa gitu. Nah, untuk air aku kasih notasinya tuh beta, untuk hidrokarbon aku kasih notasinya alfa. Supaya nunjukin kalau mereka tuh cair tapi beda fasa doang gitu. Maksudnya nggak menyampur. Nah, untuk hidrokarbon berarti kan ada pentana, heptana. Sedangkan kalau untuk air dia murni cuma dirinya sendiri ya. Jadi untuk beta ini itu zat murni, kalau hidrokarbonnya yang campuran. Nah, lalu kita tuh mau ngasumsiin supaya memudahkan perhitungan. Kalau misalnya asumsi kita dia gas ideal, berarti koefisien fugasitasnya tuh satu. Nah, kalau dia mengikuti hukum Rolle, artinya cairannya ideal, berarti koefisien aktivitasnya sama dengan satu. Nah, mungkin aja beberapa dari kalian bakal nanya, kalau dia nggak ideal gimana? Nah, sebenarnya di soal, biasanya kalau nggak dibilang dia tuh ideal apa enggak, kalian ngambil asumsi aja. Ya, mungkin hasilnya bakal beda dikit kalau misalnya kalian asumsikan dia real. Cuman, kalian bakal repot gitu loh hitungnya. Sedangkan perhitungan kita ke bawah tuh masih banyak. Jadi kalau kalian ngehabisin waktu cuma ngehitung koefisien ini yang sebenarnya bisa kita dekati dengan angka satu aja itu bakal kayak menghemat waktu kalian gitu. Kecuali kalau memang di soal udah dibilang ini tuh nggak ideal. Berarti harusnya kalau dia nggak ideal, soal itu bakal ngasih persamaan gitu loh. Contohnya yang untuk soal nomor 2 ini, dia kan udah bilang dia tuh nggak ideal. Nah, makanya dikasih persamaan kayak gini. Nah, kalau di soal nggak dikasih, nah kalian ngambil asumsinya tuh ideal aja, biar hemat waktu. Nah, kalau udah, berarti kita mulai mengerjakan yang bagian A. Yang ditanya, emang kalau dicampur gitu kan, yang air sama hidrokarbon, dia yang mengembun duluan tuh siapa gitu. Nah, kita hitung deh. Untuk kasus pertama nih. Jadi kalau misalnya ditanya, di soal tuh nanya, emang siapa yang bakal mengembun dulu? Algoritma kalian ngerjain, itu kalian harus ninjau dua kasus. Jadi kalian asumsi kalau kasus pertama, airnya mengembun dulu. Yang kasus kedua, hidrokarbonnya mengembun dulu. Nah, kenapa? Karena nanti kita mau bandingin. Kalau misalnya kita air mengembun, misalnya kita asumsi air mengembun dulu, suhunya berapa? Hidrokarbon yang mengembun dulu, suhunya berapa gitu. Nah, nanti kita bandingin suhu mana dan bisa kita ambil kesimpulan siapa yang mengembun dulu. Nah, kalau misalnya kita asumsi nih, airnya mengembun dulu, berarti yang kita ninjau kesetimbangannya yang ini nih. Kalau fugasitas di air, misalnya yang di nomor satu ini di fase air ini yang di liquid bakal sama dengan di vapor kan. Nah, kita susun aja persamaannya. Kalau untuk di liquid berarti kan koefisien aktivitas kali dengan fraksi dia di cairan, lalu ada tekanan tekanan saturasinya. Nah, kalau untuk yang di vapor berarti yang koefisien fugasitas, fraksi dia di gas sama tekanan totalnya. Nah, karena kita itu mau asumsi dia mengembun dulu, berarti data-data zat ini itu kita asumsikan uap gitu, Y1 gitu. Kenapa ya? Supaya mudah aja ngitungnya gitu. Nah, baru deh
Mungkin ini juga aku kasih note aja ya. Kan kan kita bilang tadi air itu murni ya. Nah, kalau dia murni, fraksinya tuh bakal satu. Kenapa? Ya karena cuma dirinya sendiri gitu. Dia gak ada sama siapa-siapa gitu. Makanya aku tulis di sini kalau nanti fraksi si air atau yang aku bikin beta ini itu bakal sama dengan satu. Karena air itu polar gitu. Dan dia sendiri. Sedangkan hidrokarbon itu kan non polar ya. Dan hidrokarbon ini campurannya tadi kan ada pentana sama heptana. Nah, baru deh kita sederhanain persamaannya. Jadi cuma dapat persamaan yang P saturasi sama dengan fraksi dia dikali dengan tekanan totalnya. Nah, tinggal kalian masukin angka, nanti kalian dapat angkanya segini. Nah, mungkin juga ada teman-teman yang nanya, kalau misalnya solve-nya itu nggak pakai kalkulator, pakai Excel gimana? Nah, kalau aku sendiri pribadi lebih suka pakai kalku. Kenapa? Karena mudah aja. Kalau di Excel ya bagi yang mungkin udah sering pakai bakal lebih gampang. Tapi aku tetap stick dengan kalku aja. Nah, tapi nanti ada soal yang ternyata di kalku tuh gak muat karena persamaannya tuh terlalu panjang. Jadi nanti itu bisa diakali juga. Gak harus kayak kalian kalau misalnya mau belajar solver ya tutorial di YouTube kan ada gitu kan. Jadi kayak mungkin kalau bagi yang mau belajar, monggo gitu dipersilahkan. Tapi kalau aku tetap pakai kalku aja. Nah, ternyata dapat nih T yang untuk air mengembun dulu itu harus di 70,85 derajat Celcius. Terus kita asumsi, tadi kan kasus satu airnya mengembun dulu. Nah, untuk kasus dua berarti hidrokarbonnya mengembun dulu. Nah, sama kayak tadi, kita bikin dulu kesetimbangannya kayak gini. Nah, baru kita dapat persamaannya tuh kayak gini. Nah, tapi ingat, kalau di I ini, kan aku bikin notasinya I ya sini ya. Nah, itu tuh ada untuk yang si pentana sama heptana tadi. Pentana heptana namanya. Ya, pentana heptana. Nah, baru deh kita bikin persamaannya kayak gini, kita jumlahin. Tujuannya apa ya supaya simpel aja ya, biar bisa diselesain juga. Jadi kita mau bikin persamaan yang bisa kita single out gitu loh. Jadi kan kalau misalnya kita susun persamaan ini sendiri, kayak nggak kita jumlahin kan kita tetap nggak tahu ya X2-nya berapa gitu. Padahal jelas-jelas X2 sama X3 tuh punya hubungan. Nah, jadi kita cuma gabungin persamaannya, lalu tinggal masukin angka-angka yang sesuai. Nah, baru kita eh, recall lagi konsep fraksi ya. Jadi kan kalau totalnya harus satu. Nah, baru deh kita single out variabel yang mau kita cari. Yang X2-nya yang kita mau nyari nih. Nah, X2 tadi juga bisa kita hubungkan dengan persamaan yang udah kita jabarin yang ini nih, yang di sini nih. Di sini nih, biar kita substitusi ke dalam. Jadi persamaannya jadi kayak gini, panjang. Nah, baru kita masukin rumus-rumus pesat-pesatnya. Jadi kan kalau P saturasi di soal kan udah dikasih tahu rumusnya ini. Nah, kita cari T-nya. T-nya tuh yang di sini nih, yang mau dicari. Makanya kita masukin rumus P saturasinya sepanjang ini buat nyari T-nya. Nah, ini solve-nya juga nanti dapat angkanya segini. Ini aku solve-nya juga pakai kalkulator. Yang ini masih bisa pakai kalkulator ya. Jadi, ya, aku pakai kalkulator, dapatnya 61,16 derajat Celcius. Oh ya, ini satuannya lupa. Hehe. Oke. Nah, lalu kesimpulannya gimana? Nah, kalian dapat suhu untuk air itu 70,85. Sedangkan untuk suhu si hidrokarbon itu 61,16. Nah, untuk dew point, kalau misalnya suhu dew point-nya itu lebih tinggi, maka dia tuh bakal mengembun dulu. Kenapa? Karena artinya dia tuh kalau suhu dew point-nya 71, berarti dia tuh di suhu yang 71 tuh udah mengembun kan. Sedangkan kalau untuk hidrokarbon itu harus diturunkan suhunya. Jadi istilahnya kalau terkait waktu mengembun itu berarti yang suhunya lebih tinggi yang bakal mengembun dulu. Karena suhu hangat dia tuh udah bisa mengembun. Sedangkan kalau hidrokarbon yang suhunya harus lebih dingin gitu ya. Makanya hidrokarbonnya nggak akan mengembun dulu. Yang mengembun dulu itu air. Nah, lalu setelah kita tahu yang mengembun itu air, ditanya, emang komposisi yang mengembun berapa? Nah, kalian tuh harus ingat, selagi senyawanya itu murni, komposisinya tuh pasti 100% atau satu gitu. Nah, makanya aku bikin di sini kondensat pertama kita air itu mengembun semua, makanya komposisinya 100%. Nah, udah deh itu untuk yang soal yang A, yang mana yang mengembun. Lalu ditanya lanjutannya, setelah kalian tahu yang mengembun pertama itu air, yang mengembun kedua hidrokarbon memangnya berapa gitu yang terbentuk. Nah, kita bikin lagi kesetimbangannya. Nah, tapi untuk yang hidrokarbon ini kan kita istilahnya kalau yang diuap itu kan masih mereka tuh diuap kan bercampur, tapi di cairan yang baru mereka immiscible. Makanya kalau kita ninjau uap,
ninjau uapnya, itu tuh tetap harus ada uap air yang kita perhitungkan. Nah, mereka tuh cuma beda fase di cairan, tapi kalau di uap mereka bercampur. Makanya aku bikin tiga persamaan ini, aku totalin, baru nanti dapat persamaan untuk pressure-nya itu kayak gini. Nah, lalu tinggal kita otak-atik secara matematis, supaya kita, karena kita mau nyari X2-nya berapa ya. Nah, setelah itu kita tinjau juga, kan persamaan kayak gini nih susah ya. Kayak ini kan banyak yang nggak kita tahu ya. Jadi kita tuh mau korelasiin si Y, kita mau korelasiin si, bentar, ini ada, oh ya, jadi kan ini kan persamaannya cuma baru-baru satu ya. Sedangkan kalau misalnya kita mau nyelesain suatu persamaan tuh butuh kayak ya dua persamaan yang sama gitu kan. Nah, makanya kita tinjau bikin persamaan baru lagi, bikin persamaan baru itu dari fraksinya. Jadi, misalnya fraksinya ini kan tadi Z2 per Z3 ya. Itu kan sama bakal sama dengan dia di uapnya kayak gini. Nah, berarti kan dia tuh rasionya 1,96. Nah, Y2 berarti kan 1,96 dari Y3. Nah, persamaan itu kita masukin ke rumus yang ini, yang awal ini. Kita masukin, terus dapat kan persamaan 2 dan 3. Nah, ini nih persamaannya kita substitusi lagi semua ke dalam sini supaya kita dapat persamaan X2 yang keduanya. Tujuannya apa? Supaya bisa kita sama dengan kan. Nah, itu ide dari soalnya gitu. Nah, tapi problem ya, ini kan persamaannya jadinya panjang kali ya. Jadinya kayak kalau kalian masukin ke kalkulator, itu kalkulatornya bakal nge-stuck ketika kalian masukin sampai sini angkanya. Itu bakal nge-stuck, dia nggak mau masukin angka lagi. Nah, jadi aku kemarin mikirnya tuh kayak bisa aja kalian sederhanain persamaannya dulu dengan konsep pangkat ini, atau kalian trial aja gitu. Jadi suhunya T ini kalian isi dengan angka gitu kan, biar kalkulatornya nggak kecapean gitu. Nah, jadi nanti bakal dapat angka yang nilainya udah mendekati itu berarti suhunya. Nah, terus setelah kalian udah dapat suhunya, kalian tinggal masukin deh untuk kebersamaan saturasinya, lalu nanti kalian dapat komposisinya berapa. Nah, ini juga perlu diingat kalau komposisi air itu tetap satu ya, karena dia kan fasenya sendiri ya. Nah, lalu dapat deh ini komposisi untuk yang akhirnya, untuk yang fase hidrokarbon. Lalu pertanyaan lanjutannya, bubble point. Terkait bubble point sama komposisi gelembung. Jadi kalau misalnya yang ditanya itu bubble point, sebenarnya hitungannya kayak sama dengan dew point ya. Cuma paling bedanya ada di, bentar. Kalau untuk dew point itu sebenarnya, untuk bubble point itu sama dengan dew point juga, nggak beda jauh. Cuma paling kalau perbedaannya dew point berarti kan dia siap mengembun ya. Artinya kayak Y fraksi yang di uapnya itu harus sama dengan ketika dia awal masuk gitu kan. Nah, kalau untuk yang bubble point berarti dia tuh jadinya X-nya tuh harus sama dengan yang di komposisi Z-nya ini yang udah aku jelasin di tutor kemarin juga. Jadi kalau bubble point berarti Y-nya yang sama dengan Z, tapi kalau untuk bubble point itu X-nya yang harus sama dengan Z-nya. Jadi kalau untuk dew, Y sama dengan Z, untuk bubble, X-nya sama dengan Z gitu. Nah, setelah dapat komposisinya berapa, fraksi di cairannya berapa, tinggal dimasukin aja angkanya. Persamaannya juga sama nih, susunan persamaannya kayak yang tadi di atas. Jadi tinggal dimasukin aja angka yang sesuai, nanti tinggal di-solve, dapat deh angkanya. Lalu kalau mau nyari komposisi berarti ya masukin ke persamaan yang kayak tadi kan. Cuma kita nyari fraksi dia di uapnya atau komposisi gelembungnya. Nah, udah deh. Ini untuk yang soal nomor satu. Ini soalnya tahun 2223 kalau nggak salah aku ngambilnya. Nah, tapi kalau untuk aku lihat-lihat soal yang lain kayak yang mungkin ada yang 23, 24 gitu itu sebenarnya mirip-mirip konsepnya ya. Kayak kalau kalian bisa ngotak-ngatiknya, sebenarnya ngotak-ngatiknya juga agak susah karena persamaan untuk kesetimbangan fasa tuh itu-itu aja. Jadi itu kayak kalian gimana caranya biar kalian bisa dapat hasil sesuai yang diminta soal gitu. Nah, itu untuk nomor satu. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Aku tunggu sampai jam 12.47 deh. Sebelum kita masuk ke soal nomor 2 yang sama persis ya dengan soal yang dua. Ini soalnya ada di 2223 sama 2324 kalau nggak salah.
Aku tunggu sampai 12.47. Oke, karena kayaknya belum ada yang mau bertanya, berarti aku lanjut aja ke soal yang nomor 2. Jadi di soal nomor 2 itu ada cairan murni nih, A dan B, tapi dia nggak saling melarutkan. Nah, tapi di cairan, tapi ada satu lagi cairan yang mana C itu larut di keduanya. Nah, jadi diketahui juga ada molnya A, B, C kan, dicampur. Nah, untuk gambar ini aku mau ngabarin aja, ini sebenarnya nggak ada uapnya ya. Jadi kan kita cuma ninjau cairan ya. Jadi ini nggak ada uapnya, maaf. Nah, jadi cuma ada gambar kotak ini. Oke. Nah, jadi di soal ini kita ditanya, kita tuh mau nentuin berapa sih fraksi mol di fase A dan B, di fase alfa dan beta gitu. Jadi fase alfa itu A dan C, dan untuk fase beta itu ada B dan C. Nah, jadi untuk pengerjaannya, alurnya tuh sebenarnya kan kita udah dikasih dua persamaan ini. Kalian kalau misalnya ingat, ini tuh ternyata persamaan yang mau kita korelasikan dengan sufiks Margulis itu. Yang tuh sufiks Margulis yang bisa kita korelasikan. Tujuannya apa? Supaya kita dapat koefisien aktivitasnya. Karena kan kalau liquid pakainya koefisien aktivitas. Kalau dia itu gas, berarti pakainya koefisien fugasitas. Nah, untuk koefisien aktivitas itu tuh bisa kita cari dari persamaan yang udah dikasih di soal ini. Nah, cara korelasinya gimana? Di sini aku bikin penjabarannya, tapi aku bikinnya pakai AX1 dan AX2. Tujuannya apa ya supaya simpel aja, karena nanti dia bakal analog ya. Nah, dari penjabaran sepanjang ini, kalian bakal notice kalau dia itu koefisien aktivitas 1, dia itu ada perkalian dengan X2 kuadrat. Kayak berlawanannya gitu loh. Sedangkan untuk yang koefisien aktivitas yang 2, itu bakal dikali dengan fraksinya yang si X1 gitu. Nah, berarti kalau kita korelasikan dengan persamaan yang dikasih di soal, nah, berarti kalau kita mau bikin koefisien aktivitas dari C, kan C itu berarti ini A-nya 1, analog dengan 1, C-nya itu analog dengan 2. Nah, berarti kalau kita mau bikin koefisien aktivitas C, berarti kan dia bakal dikaliin dengan XA alfa kuadrat yang ini. Nah, sama halnya dengan yang persamaannya ini. Nah, kalau misalnya kita mau bikin dia supaya jadi koefisien aktivitas C, berarti kan dia jadinya XB kuadrat kan, kayak yang di sini. Nah, itu analog sama penjabaran rumusnya aja. Baru kita tinjau juga fraksi molnya. Jadi kan kalau misalnya komponen C, dia tuh mau di fase alfa atau beta, totalnya kan harus sama dengan 1 mol gitu. Karena di soal kan totalnya si komponen C itu cuma 1 mol. Jadi mau dia didistribusi ke alfa atau beta, berapapun, totalnya kan juga harus 1. Nah, ini kita keep aja dulu. Nah, baru deh kita nyari. Kan di sini tuh ada unsur mol C di alfa sama mol C di beta. Ntar yang coretannya udah terlalu banyak. Nah, kita kan ini kan persamaan dari neraca massanya ya. Itu kan ada komponen NC alfa sama NC di beta. Nah, itu tuh gimana? Nah, kita korelasikan dengan fraksinya. Nah, kalau kita korelasikan dengan fraksi, fraksi itu apa? Fraksi itu kan berarti mol dia sendiri, fraksi dari yang mau kita cari. Jadi mol dari fraksi si C ini dibagi dengan
totalnya gitu. Nah, untuk di alfa kan totalnya cuma ada A sama C. Nah, untuk beta totalnya ada B sama C. Nah, baru deh kita penjabaran matematis biasa, nanti dapatnya NC alfa berapa, NC di beta berapa. Nah, baru kita masukin ke persamaan yang neraca massa tadi, yang mana satu sama dengan NC-nya tuh ini, terus NC di betanya, ini NC di alfa, ini NC di betanya ini. Nah, baru tinggal kita persamaannya tuh kita manip lebih lanjut supaya dapat kayak gini. Nah, kenapa kita repot-repot mau nyari fraksi C di beta? Nah, alasannya tuh karena kita tuh mau nyari gitu. Kita tuh mau nyamain si dari kesetimbangan, kita tuh mau nyamain persamaannya biar dapat XC alfa sama XC betanya. Nah, cara untuk nyamain persamaannya ya makanya harus dijabarin sepanjang ini. Sebenarnya kalau mau untuk jawaban tuh simpelnya tuh langsung ini gitu. Untuk jawabannya tuh singkat. Cuma cara kita menjabarkan persamaan supaya sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi kalau misalnya kalian jabarin persamaan ini doang, kan kalian tuh nggak tahu koefisien aktivitasnya berapa, fraksi dia di alfa berapa, sama halnya dengan yang untuk di betanya. Nah, makanya kita pakai tuh sufiks Marguls supaya persamaan ini kita otak-atik biar dapat koefisien aktivitas. Nah, lalu kalau untuk fraksinya kita otak-atiknya dari molnya tadi. Nah, udah dapat semua persamaannya ya tinggal kita masukin dan udah dapat deh nanti tinggal di solver jadinya ada fraksi untuk alfa sama fraksi untuk beta. Nah, sebenarnya soal termo itu yang diuji itu bukan hanya pemahaman teman-teman terkait materi, tapi yang diuji itu juga gimana kalian tuh kreatif ngotak-ngatik materi yang udah kalian dapat gitu selama berkuliah. Jadi misalnya kan kalau materi fugasitas tuh, materi fugasitas, maksudnya materi untuk kesetimbangan fasa ya gitu-gitu doang kan. Sedangkan kalau materi yang kesetimbangan reaksi itu juga gitu-gitu doang. Kayak intinya ditanya tuh ya, kok mungkin kalau untuk yang fasa berarti kan kayak dew point-nya berapa, bubble point berapa, komposisi berapa. Kan pertanyaannya tuh sebenarnya ya seputar-putar itu aja. Nah, yang diuji itu ya gimana cara teman-teman itu kreatif, kayak nyari celah, kayak yang kata dosen tadi ya. Kayak gimana teman-teman tuh nyari celah biar soalnya tuh bisa diselesain. Tapi tetap nggak melawan dari materi yang udah diajarin ya, kayak nggak melawan teori yang ada. Jadi tetap sesuai dengan teori, tapi gimana teman-teman ngotak-ngatiknya. Nah, untuk ngotak-ngatiknya ini juga aku nggak bisa yang gimana memberikan saran ya, karena ini tuh kembali ke masing-masing juga, gimana kalian itu kreatif kayak misalnya ini kalau aku ngerjainnya berarti kalau aku sendiri ngerjainnya tuh berarti dari konsep kesetimbangan emang apa sih yang belum diketahui data-datanya. Nah, berangkat dari situ baru aku coba kaitkan dengan info-info dari soal agar variabel-variabel yang nggak diketahui itu bisa kita dapatkan. Nah, itu kalau dari aku pengerjaannya kayak gitu. Sama halnya juga untuk nomor satu, kayak kan sebenarnya banyak ya. Kayak ini sampai ngide bikin persamaan yang sebanyak ini, itu ya tujuannya supaya bisa kita nyari yang ingin kita cari gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau melatih gimana cara ngidenya, ya kembali lagi banyak latihan soal ya. Nah, untuk yang soal fugasitas lagi, untuk kesetimbangan fasa, itu tuh soalnya tuh cukup variasinya ya cukup mirip-mirip dengan yang apa yang udah aku bahas ya. Kayak misalnya gimana kalian ngotak-ngatik persamaan ini jadi koefisien aktivitas. Nah, atau enggak gimana cara kalian tuh nyari eh, bubble point, dew point tapi pakai persamaan yang tekanan parsialnya yang kayak gini, tekanan saturasinya gitu. Kayak gimana nyari suhunya. Itu soalnya tuh seputar itu aja. Jadi teman-teman kalau mau latihan soal itu ya berarti acuannya boleh dengan apa yang udah aku kirimkan di grup ini, kayak alur pengerjaannya. Atau mungkin kalau teman-teman kayak ngide tapi nanti hasilnya sama di akhir juga gak apa-apa. Karena tiap orang kayak ngerjain TTK tuh pasti beda-beda. Yang itu yang bikin TTK tuh uniknya tuh di situ. Jadi kayak tiap orang atau tiap mahasiswa ngerjainnya tuh pasti beda. Gak mungkin ada yang sama persis gitu. Nah, mungkin untuk tutor yang dari aku segini aja ya, karena memang cuma bahas semalam itu kan udah berat di materi ya. Jadi kayak kalau teman-teman mau nge-review dari materi sebelumnya itu bakal lebih baik gitu ya. Jadi kayak teman-teman walaupun open book, tapi kayak nggak menghabisin waktu buat buka catatan atau buka file-file gitu kan. Kayak teman-teman udah tahu, oh ini tuh materinya ada di file apa gitu. Jadi tinggal langsung nyari gitu. Nggak perlu kayak nyari satu-satu.
Sama kalau saran dari aku, kalau mungkin beberapanya mau di print, biar kayak nggak terlalu banyak tab yang terbuka di laptop ya. Jadi kayak pusing atau gimana, boleh di print aja gitu. Lalu mungkin itu aja dari aku. Kalau dari Dawson ada yang mau ditambahin nggak ya? Atau mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Atau enggak, aku tunggu sampai jam 1 deh ya. Kalau dari teman-teman ada yang mau bertanya. Kayak mungkin korelasinya tuh gimana atau sebenarnya kalau untuk menurunkan rumus, jadi kan kemarin dari Dawson juga udah ngirim ke grup ya, buat dari handoutnya Pak Ade. Ya, jadi di dalam handout itu udah lengkap gitu penjabaran rumusnya. Nah, kalau misalnya teman-teman kayak nanya penjabarannya gimana, sebenarnya bukan yang penjabaran itu bukan sesuatu yang bisa dijelasin gitu kan. Kayak dia kan udah runtuk situ sistematis ya penjabarannya. Jadi kayak teman-teman aku harapin kayak mengacu penjabaran tuh ke handoutnya yang udah dikirim di grup tutor juga. Di sana tuh lengkap. Jadi bisa dicek. Lalu kalau misalnya ada pertanyaan terkait ya misalnya ada yang kurang jelas atau ini misalnya hitungnya gimana gitu, itu boleh banget tanyain ke aku atau ke grup, itu juga nggak apa-apa. Atau tanyain Dawson juga nggak apa-apa. Oke, aku tunggu sampai jam 1 ya. Oke, karena sepertinya belum ada yang mau bertanya. eh ada yang ngechat bentar. Oh iya. Oh, oke, oke, bentar ya. Berarti mau menjelasin kenapa yang bentar, mau menjelasin yang kenapa yang fugasitas, koefisien aktivitas itu bisa dari Gibbs. Oke. Ini tuh sebenarnya penjabarannya dari two suffix Margulis ya. Berarti yang ini ya. Two suffix Margulis itu apa? Two suffix Margulis itu ngasih persamaannya tuh kayak gini gitu. Nah, two suffix Margulisnya tuh kan bentuknya kayak gini. Nah, jadi itu
penjabarannya tuh berarti kalau misalnya dia G E kan dia harusnya berarti G besar. G besar itu kan molar ya dibagi N ya. Makanya nanti kita apa kita turunkan secara parsialnya. Molar N-nya nih kita kalikan dengan Gibbs-nya tadi kan. Itu nanti kita turunkan secara parsial terhadap NI. Jadi kan dia tuh sebenarnya constraint-nya tuh T, P, sama NJ ya. I sama J ini sebenarnya notasinya berarti kan ada dua fase ya. Enggak deh, ada dua zat maksudnya. Jadi ada zat satu sama zat duanya. Nah, jadi I sama J itu ya ya tergantung soalnya ya. Kalau misalnya di soal itu satu dan dua, berarti I-nya satu, J-nya tuh dua gitu. Nah, penurunannya tuh ya langsung aja dijabarin ya. Jadi kan tadi kita udah bilang kalau Gibbs, ya ini adalah si A kali XI kali X2 ya. Nah, karena udah, berarti kita tinggal ganti aja X itu apa, X2 itu apa. Nah, dari two suffix Margulis juga, persamaan two suffix Margulis ini, kita tuh juga dapat korelasi kalau GIE ini, itu tuh ternyata adalah RT ln dari gamma satu gitu, atau koefisien aktivitas. Nah, kan yang mau kita cari itu sih aktivitas ini ya. Berarti kita cari upaya, segala cara, supaya si aktivitas, koefisien aktivitas ini bisa jadi persamaan yang bisa kita pakai gitu. Nah, masalahnya kan di sini masih ada do-do-nya ya, masih harus diturunkan ya persamaannya. Nah, makanya nanti ini kita masukin aja, karena ini kan dia terhadap N1 ya. Berarti tinggal kita masukin aja persamaan tadi yang kalau penjabarannya N itu N1 tambah N2, X1 itu sama dengan N1 per N1 tambah N2, dan X2 itu sama juga N2 per N1 tambah N2 ya. Nah, udah kita turunkan, kan ini kan udah kita jabarin, berarti kan sisa kita turunkan aja terhadap NI. Nah, turunan ini ya matematis ya, jadi kayak harusnya kalian udah jago juga penurunannya, berarti udah tinggal diturunkan persamaannya, jadi persamaan kayak gini. Nah, udah deh, tinggal kita rapikan aja, nanti baru dapat hubungan kalau RT ln dari ini tuh koefisien aktivitas itu adalah A kali X2 kuadrat. Yang ini juga yang udah aku bilang kalau kalian notice ya, dia tuh biasanya berlawanan gitu loh. Nilai koefisien aktivitas untuk di zat satu itu bakal sama dengan fraksi di zat 2 yang dikuadratin. Sedangkan kalau yang di 2 berarti kan X1-nya dikuadratin gitu. Nah, kalau misalnya kalian nanya kenapa tuh sufiks magul itu persamaannya kayak gitu, aku juga nggak bisa menjawab ya. Jadi kayak emang udah dari asalnya persamaannya tuh dikorelasikan kayak gini. Tugas kita tuh tinggal mencari gimana sih hubungin si koefisien aktivitas ini dengan si Gibbs-nya tadi gitu. Itu aja sih. Tapi kalau untuk kenapa GI-nya tuh bisa, kenapa yang ini, kenapa yang si GI-nya bisa tiba-tiba jadi kayak gini, itu juga sebenarnya kayak udah dari handout-nya Pak Ade kayak gitu ya. Jadi kayak, hehe, aku juga kurang tahu kenapa, tapi tinggal pakai aja. Nah, baru kita jabarin aja, terus dapat deh hubungannya dengan si koefisien aktivitasnya. Kira-kira seperti itu. Oke. Ada lagi kak yang mau bertanya? Dipersilahkan. Aku tunggu lagi deh ya sampai 1 lewat 6 mungkin.
Oke, karena sepertinya nggak ada yang, belum ada lagi yang bertanya. eh dari dosen ada tambahan lagi gak? Biar tutornya Paling tuh dicukupkan. Ah, aman, aman sih dari aku. aman ya? Nanti sisanya ya soal-soalnya bakal ya kita kerjain terus nanti kita kasih di grup itu ya. Iya, gitu aja. Soalnya kalau mau dibahas satu-satu, kayaknya dia sebenarnya template-nya sama ya. Jadi kayak nggak dibahas pun kayak tadi pembahasan dari kamu juga udah aman sih. Jadi paling dikerjain, dikirim ke grup aja. Mm-mm. Aman-aman. Oke, aman ya. Dari teman-teman udah aman nggak ya? Aman, insya Allah, Evelyn sama dosen. Makasih banyak loh. Wah, terima kasih kembali Rafa. Oke, berarti kalau udah aman, eh, sebentar. Ada yang, oh, oke. Kalau udah aman, mungkin untuk tutor 2 kali ini dari aku sama dosen itu udah sampai sini aja ya guys ya. Untuk pembahasan soal lanjutan nanti kita sambung di grup aja. Lalu untuk ujian besok ya berarti yang disiapin kartu ujian jangan lupa. Lalu hal-hal yang mau kalian print itu kalau di print mungkin lebih bagus ya. Karena kalau misalnya soft file, aku kurang tahu. Mungkin kalau soft file bisa jadi pengawasnya malah curiga atau gimana ya. Jadi kayak mungkin lebih baik kalau beberapa yang teman butuhkan kali itu di print aja supaya memudahkan gitu. Karena kalau laptop mungkin lebih berat di Excel ya. Jadi kalau misalnya buka-buka tab-tab gitu kan takutnya malah ngehabisin waktu juga kan. Jadi di print boleh, soft file juga boleh, nggak apa-apa, asalkan nggak open internet ya. Lalu apalagi yang harus disiapin ya? Oh, buku Vanes itu dibawa juga ya, karena appendix-nya itu sangat berguna. Terus kayaknya itu aja. Dari dosen ada tambahan nggak? Cukup dari aku, aman-aman. Cukup ya, aman ya. Oke, berarti aku cukupkan sampai sini aja. Sama mohon maaf kalau dari dosen sama aku ada yang salah, mungkin dalam nutor atau kurang. Karena ya kami juga manusia. Baru pertama, TTK ini absurd ya. Jadi kayak ya udah. Mohon maaf dan itu aja cukup. Dadah guys. Bye-bye.